Apakah mungkin bulan kelahiran kita memengaruhi kesehatan kita sepanjang hidup? Beberapa orang percaya bahwa anak yang lahir di musim dingin lebih tahan terhadap penyakit, sementara yang lahir di musim panas lebih sering mengalami alergi. Mungkin kamu pernah mendengar seseorang berkata, orang yang lahir di musim gugur lebih bijaksana, atau anak musim semi lebih ceria. Tapi apakah itu hanya mitos atau ada dasar ilmiahnya? Faktanya, beberapa penelitian ilmiah memang menemukan pola aneh antara bulan kelahiran dan risiko penyakit tertentu. Namun, sebelum kita percaya, kita perlu memahami satu hal penting. Tubuh manusia memiliki jam internal, jam biologis yang lebih rumit dari jam dinding manapun. Dan inilah tempat kita akan memulai perjalanan hari ini. Di dunia sains yang disebut kronobiologi, ilmu tentang bagaimana waktu memengaruhi kehidupan. Sains ini mempelajari bagaimana tubuh kita merespons ritme alam, siang dan malam, musim, bahkan posisi planet yang menentukan durasi cahaya setiap hari. Tapi apa hubungannya dengan bulan kelahiran? Mengapa waktu saat kita dilahirkan bisa meninggalkan jejak pada kesehatan kita? Untuk menjawabnya, kita akan menelusuri data ilmiah dari jutaan orang, teori-teori biologis tentang ritme hidup, dan sebuah gagasan menarik yang disebut teori pereda ketegangan. Karena mungkin saja rahasia kecil tentang tubuh kita tersembunyi di bulan ketika kita dilahirkan. Jam biologis dan irama waktu. Kita semua hidup mengikuti jam. Tapi bukan hanya jam di pergelangan tangan, tubuh kita juga memiliki jam internal yang bekerja dalam ritme yang sangat presisi. Jam ini dikenal sebagai circadian rhythm yang mengatur kapan kita merasa lapar, mengantuk, berenergi, atau lemah. Namun, ritme biologis tidak hanya terjadi harian, ada juga ritme bulanan, musiman, bahkan tahunan yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Perubahan suhu, panjang siang, dan intensitas cahaya matahari, semuanya memberi sinyal pada tubuh kita melalui hormon seperti melatonin dan kortisol. Itulah sebabnya tubuh manusia di belahan bumi utara dan selatan bisa beradaptasi berbeda terhadap musim yang berlawanan. Kronobiologi, cabang ilmu yang mempelajari hal ini, telah menemukan bahwa waktu kelahiran bisa meninggalkan sidik waktu pada sistem biologis seseorang. Misalnya, bayi yang lahir pada musim dingin mungkin memiliki pola kekebalan yang berbeda karena paparan sinar matahari yang rendah selama masa kehamilan ibu mereka. Sebaliknya, bayi musim panas bisa terpapar kondisi hormonal dan nutrisi yang berbeda, menciptakan pola awal yang unik di dalam tubuhnya. Kita sering menganggap waktu kelahiran hanya kebetulan, tapi bagi para peneliti, itu adalah titik awal yang bisa mengubah seluruh pola kehidupan biologis seseorang. Dengan memahami bagaimana jam biologis bekerja, kita membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara waktu, musim, dan kesehatan. Ketika data bicara korelasi antara bulan kelahiran dan kesehatan, beberapa dekade terakhir, para ilmuwan mulai mencari pola tersembunyi antara waktu kelahiran dan risiko penyakit tertentu. Salah satu riset terbesar datang dari Universitas Columbia yang menganalisis catatan medis lebih dari 1,7 juta orang di New York City. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Orang yang lahir di bulan Mei memiliki risiko penyakit jantung paling rendah, sementara mereka yang lahir di Oktober sedikit lebih rentan terhadap gangguan pernapasan. Temuan ini bukan hanya kebetulan, pola serupa juga muncul dalam studi di negara lain, seperti Denmark, Jepang, dan Australia. Namun korelasi ini tidak berarti sebab akibat. Para ilmuwan memperingatkan bahwa di balik data ada banyak faktor tersembunyi, lingkungan, nutrisi, paparan sinar matahari, hingga virus musiman. Misalnya, ibu hamil di musim dingin mendapatkan lebih sedikit sinar matahari, yang berarti kadar vitamin D lebih rendah. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan sistem imun janin. Sementara itu,
Ibu yang mengandung di musim panas lebih sering terpapar panas ekstrem, yang bisa memengaruhi pola tidur dan hormon melatonin. Keduanya berperan dalam regulasi jam biologis. Beberapa peneliti juga mencatat bahwa paparan virus musiman seperti influenza selama kehamilan dapat memengaruhi risiko penyakit saraf atau metabolik pada bayi. Dengan kata lain, bulan kelahiran mungkin bukan penyebab langsung dari penyakit, tapi merupakan cerminan dari kapan dan bagaimana tubuh kita pertama kali beradaptasi terhadap dunia luar. Dan dari sinilah muncul pertanyaan besar berikutnya. Bagaimana semua ritme dan tekanan biologis selama masa kehamilan itu meninggalkan jejak pada tubuh kita? Teori pereda ketegangan, jejak musim di dalam tubuh kita. Dalam upaya memahami bagaimana bulan kelahiran dapat meninggalkan bekas pada tubuh manusia, para ilmuwan memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai teori pereda ketegangan atau tension relief theory. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa selama kehamilan, tubuh ibu dan janin berada dalam keadaan keseimbangan yang sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti suhu, cahaya, dan kadar hormon. Ketika musim berubah, ritme biologis ibu juga berubah. Suhu tubuh, hormon kortisol, dan bahkan metabolisme ikut menyesuaikan. Semua ini menciptakan semacam ketegangan biologis di dalam sistem tubuh. Janin yang tumbuh di dalam rahim merasakan ketegangan itu. Bukan secara sadar, tetapi melalui fluktuasi kimia dan sinyal fisiologis yang dikirim dari ibu. Ketika bayi akhirnya lahir, proses kelahiran itu sendiri dianggap sebagai momen pelepasan ketegangan. Sebuah relief dari kondisi musiman yang membentuknya. Menurut teori ini, musim kelahiran bertindak seperti cap waktu biologis yang menandai sistem tubuh kita dengan pola tertentu, terutama yang berkaitan dengan ritme sirkadian, kekebalan, dan metabolisme. Misalnya bayi yang lahir di musim dingin mungkin memiliki sistem kekebalan yang lebih waspada terhadap infeksi karena terbentuk di lingkungan yang penuh virus flu. Sebaliknya, bayi musim panas mungkin memiliki metabolisme yang lebih cepat karena paparan cahaya dan suhu yang tinggi. Namun, efek ini sangat halus. Kita tidak berbicara tentang perbedaan drastis antar individu, melainkan bias biologis kecil yang mungkin bertumpuk selama bertahun-tahun dan memengaruhi kecenderungan kesehatan seseorang. Dalam pandangan kronobiologi modern, teori pereda ketegangan menunjukkan betapa eratnya hubungan antara tubuh manusia dan ritme alam. Kita bukan sekadar makhluk yang hidup di bawah matahari, kita adalah makhluk yang dibentuk olehnya. Dan mungkin setiap kali kita merayakan ulang tahun, kita sebenarnya sedang menandai momen di mana tubuh kita pertama kali disetel oleh waktu itu sendiri. Ketika ilmuwan meragukan kritik dan tantangan terhadap teori bulan kelahiran, tidak semua ilmuwan sepakat bahwa bulan kelahiran memiliki pengaruh nyata terhadap kesehatan manusia. Banyak yang menilai bahwa efek yang ditemukan terlalu kecil untuk dianggap signifikan. Mereka berpendapat bahwa pola yang terlihat mungkin hanya hasil dari kebetulan statistik, efek samping dari jumlah data yang besar, bukan bukti hubungan biologis yang kuat. Ketika peneliti mencoba mereplikasi hasil studi di negara lain, seringkali hasilnya tidak konsisten. Di satu wilayah efeknya muncul, di wilayah lain menghilang sepenuhnya. Salah satu alasan utama adalah perbedaan musim antar belahan bumi. Apa yang dianggap musim dingin di Eropa justru menjadi musim panas di Australia. Dengan demikian, jika teori bulan kelahiran benar-benar bersifat biologis, maka efeknya seharusnya berbalik di belahan selatan. Namun hasil penelitian tidak selalu menunjukkan pola tersebut. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berperan besar. Kualitas gizi ibu, akses terhadap layanan kesehatan, hingga waktu perencanaan kehamilan, semuanya berbeda di setiap budaya dan negara. Bahkan perubahan kecil dalam sistem pencatatan medis bisa mengubah hasil penelitian. Beberapa data yang digunakan berasal dari rumah sakit besar di kota, bukan populasi pedesaan yang memiliki pola kehidupan berbeda. Kritikus juga menekankan pentingnya membedakan antara korelasi dan kausalitas.
Hanya karena dua hal terjadi bersamaan, bukan berarti salah satunya menyebabkan yang lain. Namun, meskipun efeknya kecil dan penuh ketidakpastian, banyak ilmuwan tetap tertarik untuk meneliti lebih jauh. Karena di balik kerumitan data, ada kemungkinan bahwa alam masih menyembunyikan pola yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan seperti dalam banyak cabang ilmu lainnya, skeptisisme bukan berarti penolakan, melainkan bagian penting dari proses untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Tubuh yang disetel oleh waktu. Waktu bukan hanya sesuatu yang kita ukur dengan jam atau kalender. Waktu adalah sesuatu yang hidup di dalam diri kita. Setiap organ, setiap sel dalam tubuh kita memiliki ritmenya sendiri, bekerja seperti orkestra biologis yang sinkron dengan perubahan dunia di luar sana. Ritme sirkadian, jam biologis harian, menentukan kapan kita tidur, makan, dan bahkan kapan sistem kekebalan tubuh kita paling aktif. Namun di atas ritme harian itu, ada lapisan yang lebih halus, ritme musiman. Panjang siang, suhu udara, dan intensitas cahaya matahari, semuanya mengubah cara tubuh kita berfungsi. Peneliti menemukan bahwa hormon seperti melatonin, serotonin, dan kortisol mengalami fluktuasi sepanjang tahun, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Inilah yang membuat tubuh manusia begitu sensitif terhadap waktu, bukan hanya karena kita hidup di dalamnya, tapi karena waktu itu sendiri hidup di dalam kita. Bahkan ekspresi gen kita berubah mengikuti musim. Beberapa gen aktif di musim panas, yang lain di musim dingin. Tubuh kita seperti membaca kalender tanpa perlu melihat tanggal. Fenomena ini memperkuat ide bahwa manusia adalah bagian dari sistem ekologis yang lebih besar. Bahwa kita seperti tumbuhan dan hewan merespons sinyal halus dari alam. Dalam konteks ini, bulan kelahiran bukan lagi sekadar tanggal, tetapi mungkin refleksi dari momen di mana tubuh kita pertama kali menyatu dengan ritme bumi. Dan meskipun efeknya tampak kecil, ia mengingatkan kita bahwa kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga kapan dan di mana kita memulainya. Tubuh alamiah di dunia buatan. Selama jutaan tahun, tubuh manusia berevolusi mengikuti cahaya matahari dan siklus musim. Namun dalam 100 tahun terakhir, kita menciptakan dunia baru yang sepenuhnya berbeda. Kita tidak lagi bangun karena matahari terbit, melainkan karena alarm digital. Kita tidak lagi tidur saat malam datang, karena layar kita membuat malam tak pernah benar-benar gelap. Cahaya buatan mengacaukan produksi hormon melatonin, yang bertanggung jawab atas siklus tidur dan pemulihan tubuh. Akibatnya, jam biologis kita seringkali tidak selaras dengan jam sosial, sebuah fenomena yang disebut social jet lag. Kita hidup di bawah tekanan waktu yang konstan, bekerja hingga larut malam, makan di luar ritme alami tubuh, dan tidur pada jam yang tak menentu. Kondisi ini perlahan-lahan menciptakan gangguan kronobiologis yang berhubungan dengan stres, obesitas, diabetes, bahkan gangguan suasana hati. Dengan kata lain, kita telah menciptakan lingkungan yang membuat tubuh kita kehilangan sinkronisasi dengan alam, sesuatu yang dulu menjadi dasar keseimbangan biologis manusia. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut fenomena ini sebagai krisis ritme manusia, ketika kita hidup di luar fase dari waktu biologis kita sendiri. Menariknya, studi terbaru menunjukkan bahwa menyesuaikan kembali ritme tubuh melalui tidur yang teratur, paparan sinar matahari pagi, dan waktu makan yang konsisten dapat memulihkan sebagian harmoni biologis itu. Mungkin memahami hubungan antara bulan kelahiran, ritme waktu, dan kesehatan bukan sekadar teori ilmiah, tapi pengingat bahwa tubuh kita masih rindu untuk hidup dalam irama alam. Kapan tubuh bekerja? Paling baik, aplikasi modern kronobiologi. Kronobiologi tidak hanya menjelaskan mengapa tubuh kita memiliki ritme,
tetapi juga bagaimana kita bisa menggunakannya untuk hidup lebih sehat dan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa waktu tertentu dalam sehari lebih efektif untuk melakukan aktivitas tertentu. Karena sistem tubuh kita tidak selalu bekerja dengan kekuatan yang sama setiap jam. Misalnya, sistem kekebalan tubuh paling aktif di malam hari ketika kita tidur. Itu sebabnya istirahat yang cukup bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian dari mekanisme penyembuhan alami tubuh. Begitu juga dengan olahraga. Riset menemukan bahwa performa fisik puncak biasanya terjadi di sore hari, ketika suhu tubuh dan sirkulasi darah mencapai titik optimal. Bahkan waktu minum obat pun dapat memengaruhi efektivitasnya. Bidang baru bernama kronofarmakologi meneliti kapan tubuh paling siap menerima dosis obat tertentu. Sebagai contoh, obat tekanan darah seringkali bekerja lebih efektif jika dikonsumsi pada malam hari karena sistem kardiovaskular mengikuti pola sirkadian yang berbeda antara siang dan malam. Di tempat kerja, memahami chronotype, apakah seseorang lebih aktif di pagi atau malam hari dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental. Riset bahkan menunjukkan bahwa waktu belajar juga memengaruhi retensi memori. Beberapa orang lebih mudah memahami informasi kompleks di pagi hari, sementara yang lain berpikir lebih kreatif saat malam. Dalam dunia medis, para dokter kini mulai menyesuaikan jadwal terapi kanker, insulin, dan vaksinasi berdasarkan ritme biologis pasien, langkah kecil menuju pengobatan berbasis waktu. Semakin kita memahami kronobiologi, semakin jelas bahwa kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga kapan kita melakukannya. Manusia, waktu, dan jejak yang tertinggal. Kita sering berpikir bahwa waktu hanyalah sesuatu yang lewat, menit, jam, dan hari yang berlalu begitu saja. Tapi di dalam tubuh kita, waktu bukan hanya ukuran, ia adalah arsitek kehidupan. Setiap detak jantung, setiap napas, setiap regenerasi sel adalah bagian dari tarian yang dikoreografikan oleh waktu itu sendiri. Kita lahir, tumbuh, dan menua mengikuti irama alam yang lebih besar dari kita. Irama yang sudah ada jauh sebelum manusia menghitung hari dengan kalender. Dalam konteks ini, bulan kelahiran bukan sekadar tanggal pada akta, tetapi simbol dari momen pertama tubuh kita menyatu dengan arus besar waktu biologis bumi. Sains kronobiologi memberi kita lensa baru untuk melihat kehidupan, bukan sebagai garis lurus dari lahir hingga mati, tetapi sebagai siklus yang terus berputar dalam harmoni dengan semesta. Kita mulai memahami bahwa manusia bukan entitas yang terpisah dari alam, melainkan ekspresi dari waktu alam itu sendiri. Seperti ombak yang lahir dari laut, bukan di luar darinya. Dalam setiap siklus tidur, dalam setiap perubahan musim, tubuh kita mengulang cerita lama tentang adaptasi dan keseimbangan. Cerita yang ditulis oleh cahaya dan gelap, siang dan malam. Mungkin disinilah letak keindahan sains. Ia mengajarkan kita bahwa bahkan hal sederhana seperti waktu kelahiran mengandung kisah kosmis tentang hubungan kita dengan alam semesta. Dan meskipun efek bulan kelahiran terhadap kesehatan hanyalah bayangan kecil di lautan data, ia tetap mengingatkan kita pada hal yang lebih besar, bahwa kita hidup di dalam pola yang sama yang membentuk bintang, musim, dan kehidupan itu sendiri. Kita bukan hanya makhluk yang hidup di dalam waktu, kita adalah waktu itu sendiri yang mengambil bentuk tubuh, berpikir, dan bermimpi tentang asal-usulnya. Waktu di dalam diri kita. Mungkin pada akhirnya, pertanyaan tentang apakah bulan kelahiran memengaruhi kesehatan bukan hanya tentang sains, tapi tentang bagaimana kita memahami keterikatan kita pada waktu. Kita telah melihat bagaimana ritme biologis menuntun setiap denyut tubuh kita, bagaimana cahaya dan gelap mengatur hormon, dan bagaimana waktu memengaruhi tidur, energi, bahkan daya tahan hidup. Namun di balik semua data dan teori, ada pesan yang lebih halus, bahwa tubuh kita bukan mesin yang melawan waktu, melainkan instrumen yang bermain,
di dalam simfoni waktu itu sendiri. Jika kita mau mendengarkan ritme itu, melalui tidur yang cukup, cahaya yang tepat, dan hidup yang selaras, mungkin kita akan menemukan kembali harmoni yang telah hilang di tengah hiruk-pikuk modernitas. Kronobiologi mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam. Waktu bukan musuh, melainkan guru yang sabar, yang mengajari kita kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus beristirahat. Bulan kelahiran hanyalah satu dari sekian banyak variabel dalam permainan besar antara gen, lingkungan, dan waktu. Tapi melalui lensa itu kita diingatkan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari konteks alam semesta tempat ia lahir. Dan mungkin itulah makna terdalamnya, bahwa kita tidak hanya hidup di bawah bintang-bintang, tetapi juga dibentuk oleh ritmenya. Setiap dari kita adalah gema kecil dari waktu kosmik yang jauh lebih tua dari sejarah manusia. Jadi ketika seseorang bertanya, apakah bulan kelahiran memengaruhi kesehatan? Jawaban paling jujur mungkin bukan ya atau tidak, melainkan bahwa kita semua adalah hasil dari waktu yang bergerak di dalam daging dan darah kita. Waktu tidak hanya berlalu, ia mengalir melalui kita, mengatur ritme hati, menulis ulang sel-sel kita, dan mengingatkan bahwa hidup adalah bagian dari siklus yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dan ketika video ini berakhir, mungkin yang tersisa bukan sekadar rasa ingin tahu ilmiah, tapi kesadaran baru bahwa setiap detik yang kita jalani adalah detak kecil dari semesta yang terus bernyanyi di dalam diri kita.